Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Stefani Orekesyanindi, mahasiswa program studi administrasi publik, kelas bahasa Indonesia G530 dengan NPM 2504 1010 187. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting untuk dipelajari dan digunakan secara benar agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan jelas oleh semua lapisan masyarakat. Penguasaan ejaan yang baik bukan hanya menjadi tanggung jawab pelajar atau akademis saja, tetapi juga seluruh warga negara sebagai bentuk kepedulian terhadap identitas dan martabat bahasa Indonesia. Pernahkah kalian menyadari bahwa di sekitar kita, mulai dari warung makan, papan petunjuk arah, hingga banner acara, masih banyak ditemukan tulisan yang salah ejaan? Fenomena ini mungkin terlihat sepele, namun sebenarnya mencerminkan bagaimana masyarakat masih kurang memahami penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pada kesempatan ini, saya akan membahas fenomena kesalahan ejaan dalam lingkungan sekitar kita, dengan harapannya setelah ini kita tidak hanya menyadari kesalahan tersebut, tetapi juga termotivasi untuk ikut menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang lebih baik di ruang publik. Langsung saja kita masuk ke fenomena yang pertama. Fenomena yang pertama, terdapat banner warung maya. Berdasarkan hasil analisis ejaan dari banner tersebut, terdapat beberapa penulisan yang tidak sesuai dengan kaidah KBBI. Kata waroeng seharusnya ditulis dengan kata warung, karena bentuk tersebut merupakan ejaan baku dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, kata selanjutnya yaitu kata maya tidak dianggap salah karena merupakan nama usaha yang bersifat bebas. Lalu selanjutnya, frasa masakan Jawa itu sudah benar penulisannya, namun, pada kata "dan" yang ditulis di awal barisan baru, seharusnya huruf awalnya menggunakan huruf kecil karena "dan" ini berada di tengah kalimat. Selanjutnya, penulisan aneka sambelan di sini kurang tepat karena bentuk baku dari kata tersebut adalah sambal, sedangkan sambelan termasuk dalam bentuk logat atau non baku. Dan untuk frasa menerima pesanan, ejaannya sudah sesuai dengan kaidah. Selanjutnya, kita masuk pada fenomena kedua. Di sini terdapat banner martabak terang bulan barokah. Berdasarkan banner pada gambar, terdapat beberapa ejaan yang tidak sesuai dengan KBBI atau kaidah penulisan baku. Seperti pertama, penulisan terang bulan seharusnya ditulis dengan huruf kapital hanya di awal kata. Kecuali jika digunakan sebagai nama usaha, penggunaan huruf kapital seluruhnya memang umum ditemukan pada desain atau tampilan visual. Namun, jika dilihat dari segi ejaan baku, bentuk yang tepat adalah martabak M-nya besar, terang T-nya besar, bulan B-nya besar. Selanjutnya, kata barokah juga tidak sesuai dengan ejaan baku. Menurut KBBI, bentuk yang benar adalah barakah. Barakah yang berasal dari bahasa Arab dan memiliki arti berkah. Namun, dalam penggunaan bahasa Indonesia modern, bentuk yang lebih umum dan dianggap baku adalah berkah. Selain itu, penggunaan tanda kutip pada kata barokah juga kurang tepat karena tanda kutip dalam bahasa Indonesia lazim digunakan untuk menandai kutipan langsung, judul, atau istilah khusus, bukan untuk menonjolkan suatu kata. Lalu kita masuk ke banner yang ketiga. Di sini ada banner The Sakwell Barbershop. Berdasarkan banner pada gambar, terdapat beberapa ejaan dan istilah yang tidak baku atau kurang tepat menurut KBBI maupun tata bahasa Inggris yang baik. Kata refleksologi sebenarnya tidak salah, tetapi pada banner terdapat ketidakkonsistenan antara penulisan refleksologi di bagian atas dan refleksi pada daftar layanan. Sebaiknya digunakan satu bentuk saja, yaitu refleksologi atau dalam bahasa Indonesia refleksologi. Kemudian, contoh yang kedua, kata cream bath seharusnya ditulis terpisah menjadi cream bath sesuai penulisan buku internasional. Lalu contoh yang ketiga, istilah hair smoothing mengandung kesalahan ejaan karena bentuk yang benar adalah hair smoothing. Lalu yang keempat, frasa coloring hair fashion juga tidak natural dalam bahasa Inggris, sehingga lebih tepat jika ditulis hair fashion coloring atau fashion hair coloring. Begitu pula dengan toning black color, susunan katanya kurang tepat dan sebaiknya diubah menjadi black color toning. Atau cukup hair toning saja karena terdapat pemborosan kata. Selain itu, slogan "Always fulfilling your expectation" juga kurang tepat secara tata bahasa karena bentuk jamak yang benar adalah "always fulfilling your expectation". Sementara itu, beberapa bagian lain sudah benar atau wajar seperti penulisan men's or woman's haircut,
format jam dengan keterangan WIB, serta alamat Jalan Pondok Benowo Indah nomor 5A. Lalu yang terakhir, kemarin saya berkunjung di Stadion Unesa. Di sini saya menemukan banner tertulis penonton umum lewat Cini ya. Nah, berdasarkan banner dengan tulisan penonton umum lewat Cini ya, itu terdapat beberapa ejaan yang tidak sesuai dengan kaidah buku bahasa Indonesia. Nah, yang pertama, kata Cini merupakan bentuk tidak baku dari kata sini karena Cini termasuk bahasa gaul atau bentuk pelafalan tidak resmi. Kemudian, kata yah menggunakan H juga tidak tepat digunakan dalam konteks tersebut, sebab bentuk baku yang benar adalah ya tanpa H. Biasanya kata "yah" itu digunakan untuk mengekspresikan nada atau emosi, bukan sebagai penunjuk arah atau ajakan. Sementara itu, kata penonton sebenarnya sudah benar jika memang tertulis seperti itu dan tidak mengandung huruf tambahan. Dengan demikian, bentuk kalimat yang paling benar dan sesuai ejaan baku KBBI seharusnya adalah penonton umum lewat sini ya. Tulisan pada banner tersebut memang tampak dibuat dengan gaya santai atau gaul yang mungkin dimaksudkan agar terasa lebih akrab, tetapi secara kaidah bahasa Indonesia resmi terdapat 3 kesalahan ejaan pada bagian tersebut. Bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai bahasa persatuan, sehingga generasi muda perlu mempelajarinya dengan baik dan benar sesuai kaidah KBBI agar mampu berkomunikasi secara efektif, jelas, dan berwibawa. Penggunaan bahasa yang baku tidak hanya mencerminkan kecerdasan, tetapi juga menunjukkan rasa hormat terhadap identitas nasional. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.